Nah, artinya begini, Anda harus mengakui bahwa banyak orang Islam yang mendukung aksi para teroris itu. Betul? Betul tidak? Kalau saya pribadi, Bang. Nah, tadi betul kan tidak? Ini sebentar, saya tanya Sultan. Dia terdiam ini. Ini tidak mau jujur, tidak mau jujur. Tolong, Sultan. Tuh kan? Berat. Berat ini. Sulit ini, sulit. Bentar, Dis. Jadi Dis, kalau Islam yang pengeboman di negara aman ini pencucian otak. Karena kamu tahu kan yang antara tiga ini, yang bom Bali ini, satu orang kan sekarang udah insaf. Kamu tahu kan? Yang mengatakan emang itu salah, kita salah, diakuin dia kesalahannya dia kan. Tahu ngerti kan yang satu yang Ali Imran yang ditinggalkan sampai sekarang? Gini, begini, setahu saya, gini sebentar Bang Sultan. Ali Imran udah sadar nggak kalau itu tuh? Gini, iya ini aku mau jawab. Salah, kan? Aku mau jawab Bang Sultan. Gini, aku kan kemarin kan kita. Kau mau jawab dipotong nggak kan? Baik, ku jawab sekarang. Ya, ku jawab. Tadi pertanyaanmu gini, apakah ada salah satu para pelaku bom teroris yang taubat? Hah? Sekarang begini Bang Sultan, kemarin kita sudah diskusi tentang apakah di dalam ajaran Islam itu dibolehkan berbohong, berdusta. Kemarin Anda sudah mengakui bahwa dalam 3 hal di dalam ajaran Islam itu memang boleh berbohong, berdusta. Salah satunya adalah dalam perang, dalam siasat perang, teknik berperang. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa dia sungguh-sungguh betul-betul bertaubat atau itu hanya teknik berdusta karena memang diizinkan berdusta dalam 3 hal? Jawab. Silakan. Dia berbohong dalam siasat perang, ya kan? Kalau ini kan tidak, setelah sekian tahun berjalan baru dia sadar, benar kan? Bukan dalam kondisi perang lagi. Kan? Tapi di dalam benak dia itu kan mereka sedang perang melawan Togut. Gimana sih? Saat perang, Edis. Dia kan udah ditangkap. Ali Imran kau tahu kan? Gimana persaksian Ali Imran? Iya, saya ngerti. Maksud saya begini loh Bang Sultan. Bahwasanya mereka ini kalau naik Dis 700 langsung naik ini 1,2 Bang. Nih kan. Oke, intinya gini Bang Sultan. Aku pertanyaan terakhir. Apakah Anda Sultan Agung sebagai Muslim mengakui bahwasannya banyak orang-orang Islam seperti Alika, Jafat ini yang mendukung aksi terorisme? Itu kok langsung konfirmasi ke dia. Aku nggak bisa. Nggak kan? Tadi udah kedengar sendiri. Tadi udah dengar sendiri Alika mendukung, si Jafat mendukung. Gimana sih? Ya itu kalau kau tanya ke Alika, kau simpulkan sendiri, Dis. Alika jawabnya apa? Udah berarti kau bisa simpulkan sendiri kan? Oke, Alika kau mendukung nggak Alika? Ya, tadi kan Abang tanyanya. Dari jawab mendukung tuh. Tentang surat At-Taubah. Di situ Abang membacakan perintah. Iya kan? Nah, jadi Abang bertanya bagaimana pendapat Anda dengan itu? Ya udah saya menjawab. Kalau menurut saya, itu menjalankan perintah. Itu tanggapan dia, masing-masing orang beda tanggapan. Coba bantah, Sultan, bantah coba. Enggak, sama kau. Kau kan nggak bisa bantah kan? Enggak, ngapain aku bantah? Iya. Loh, bukan pendapat. Coba silakan Alika. Apakah itu pendapat atau memang perintah? Itu pendapat saya, Bang, yang menilai dari ayat itu. Kau tanya ke dia yang jawab pendapat dia. Kau terima itu pendapat saya, Bang, dari ayat itu. Karena kan kalau menurut saya Tuhan itu menyediakan banyak wadah, Bang, menuju agamanya. Bukan cuma dengan surat At-Taubah. Tapi pribadinya orang itu waktu pembebasan waktu sama zamannya Muhammad Al-Fatih itu emang ada bom bunuh diri yang di dalam lorong itu dan itu dibenarkan syuhada. Bom bunuh diri yang dibenarkan dan teman-teman dibenarkan katanya tuh. Zaman di kondisi perang, ngerti nggak, Dis? Di kondisi perang. Itu kan surat At-Taubah itu di zamannya perang Tabuk. Sekarang negara-negara aman. Nggak bisa kau lakukan itu. Bom bunuh diri itu gak dibenarkan. Tetapi ada yang membenarkan. Ya menurut kau gimana yang kau lihat selama ini yang kau diskusi? Kalau aku ini si Alika dengan Jafar ini gimana? Kau simpulkanlah sendiri. Lu tadi kan sudah kamu dengar jawabannya bagaimana? Silakan Jafar. Simpulkan sendiri, aku nggak bisa simpulkan. Kalau aku pendapat aku seperti itu. Kesimpulan tergantung penonton nanti, Dis. Biar penonton yang menyimpulkan. Kalau menurut saya, Bang, kalau menurut saya dari kehidupan saya sehari-hari,
andainya Tuhan cuma menyediakan cuma wadah itu dengan perintah itu saja. Allah, Loh Bang. saya bertetangga. Tuhan, Bang. Ganti Allah, Bang. Allah, Bang. Ya, oke. Kalau seandainya Allah yang menyediakan cuma wadah itu aja, saya bertetangga di sini non Muslim banyak, tapi saya tidak menerapkan itu surat at-taubah itu. Masih banyak wadah yang lain kok, masih banyak cara yang lain menuju surganya Allah. Ya, makanya tadi saya bilang menyimpulkan bahwasanya si teroris itu ya menurut pemahaman pribadinya mereka melaksanakan hal demikian. Ya menurut. Jadi menurut Anda itu adalah jalan mereka menuju surga? Menurut pribadinya seperti itu kemungkinan besar. Menurutnya Nggak, menurut Anda, karena menurut dia Anda sudah pribadi? melakukan itu, Bang. Nggak, Ya? menurut Anda pribadi mereka masuk surga nggak? Ya, walau alam Bang kalau saya. Kalau tanyanya sama saya. Oke, kalau Bang Japat, menurut Bang Japat para teroris ini apakah mereka masuk surga? Masuk surga atau tidak saya nggak tahu, Bang. Tuh, tidak tahu tuh teman-teman. Jadi intinya Tanya aku, begini Dis. teman-teman. Tanya Ya. aku, Dis. Jangan Anda Sultan ya, silakan Sultan. Masuk surga atau enggak, emang itu enggak tahu. Sekarang kita lihat orang di depannya pun beriman, Dis. Enggak ada jaminan surga, Dis. Karena surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Lihat tuh Benar, teman-teman ya. Jadi Surga jadi neraka di itu antara hak tiga Allah. muslim, Dan gini, tiga muslim yang saat kau bermaksiat pun nampak di mata kau bermaksiat orang ini sekarang, kita kan nggak tahu di akhir kalamnya dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, benar kan? Kayak cerita Oke. pelacur mengasih Baik, seekor baik. anjing ini. Intinya begini, Sultan. Jadi Intinya kalau begini. bertanya dia masalah masuk surga dan neraka itu bukan pertanyaan yang logis. Baik. Intinya begini, Sultan. Dari tiga muslim dan para penonton sekalian ya, dari tiga muslim yang saya tanya, tidak ada satupun dari mereka ini yang mengatakan bahwa teroris itu akan dihukum di dalam neraka jahanam, masuk neraka. Tidak satupun mereka mengatakan itu. Mereka mengatakan tidak tahu. Makanya saya katakan teman-teman, ya, kenapa ini terus-menerus terjadi? Karena tidak adanya pandangan tegas dari masyarakat bahwa teroris itu salah. Nggak ada. Abu-abu. Si Sultan abu-abu. Si Alika jelas mendukung. Si Japat mendukung. Coba saya belum ada. Coba saya pengen, saya pengen satu muslim. Sebentar Bang. Saya pengen satu muslim tolong naik yang menentang keras terorisme. Coba satu muslim. Karena di sini udah tiga nggak ada yang menentang keras ini. Si Sultan abu-abu nggak jelas. Coba. Ya, Bang Sultan. Satu orang muslim yang tolong siapa? Di kolom komentar tolong kasih tahu. Bang Sultan, mohon maaf ya Bang Sultan ya. Tadi kan ditanyain sama hostnya, apakah mereka yang menjadi teroris itu? Abang Muslim atau Kristen, Bang? Saya Kristen. Nah, Kristen turun, Bang. Telor. Tanya ke Muslim. Enggak apa-apa, satu Kristen enggak apa-apa. Telor Bang, jangan teror Bang. Nanti kena ban kita Bangkung. Oh, telor. Enggak apa-apa. Aku kasih kesempatan Bang Sultan. Silakan Bangkung, ya kan? Teroris ya, maksudnya gitu. Gini Bang, kalau nanti tendang dipertanyakan sama hostnya tentang kalau mereka yang membuat bom bunuh diri itu masuk surga atau tidak, jawaban abang itu sebenarnya tidak salah. Itu hak prerogatif Tuhan. Tetapi Bang, itu diyakini bahwa mereka melakukan itu masuk surga. Itu diyakini. Sekalipun abang sesama muslim tidak meyakini itu tidak apa-apa. Atau pak prerogatifnya Tuhan tidak apa-apa. Tetapi mereka meyakini itu. Nah, tentang yang dikatakan tadi dalam masa perang, Bang, perang yang dimaksudkan sekarang itu bukan perang yang sekarang angkat bedil, Bang. Definisi tentang perang itu banyak. Mereka yang melakukan bom Bali itu mereka merasa bahwa itu mereka berperang. Kenapa? Karena ada kemaksiatan di daerah tertentu. Jadi mereka punya hak dan merasa punya andil untuk menghancurkan yang mungkar-mungkar itu dengan melakukan bom itu, bom bunuh diri itu. Ya, itu yang mereka terima secara doktrinnya seperti itu, Bang. Nah, terus orang wanita yang pakai motor menabrakkan ke kantor polisi, mereka juga beranggapan itu sebagai sesuatu yang sifatnya perang. Sekalipun sekarang dari masa damai. Nggak angkat bedil, nggak angkat apa, dan sebagainya. Dan mereka kalau berbohong, ya itu lumrah, Bang. Karena mereka merasa itu dalam tanda yang namanya perang. Nah, inilah yang seharusnya diluruskan oleh teman-teman muslim. Definisi perang itu yang seperti apa? Supaya nggak salah kaprah di lapangannya. Ini yang sering terjadi seperti itu. Dan perangnya mereka juga salah satu metodenya berbeda.
Kalau kamu mengucapkan selamat hari raya sama umat muslim, yang dulu di tahun 1990-an enggak apa-apa, sekarang menjadi papa, itu juga dalam bentuk perang. Tetapi perangnya tidak bedil lawan bedil, bom lawan bom. Ini loh definisinya perang. Iya, makanya Bang Sultan ini kurang sensitif orangnya. Begini loh Bang Sultan, bukan tanpa alasan ya tiba-tiba keluar larangan untuk mengucapkan salam sesama anak bangsa. Itu bukan tanpa alasan Sultan. Itu sudah sinyal-sinyal tertentu. Kan kita ini yang kurang sensitif jadi orang gitu loh. Gitu loh Bang Sultan. Jadi fungsinya diadakan diskusi ini supaya kita ini mencari solusi. Orang-orang pendukung-pendukung teror-teror ini jumlahnya banyak Bang Sultan. Banyak, bukan sedikit. Gerakan bawah tanah ini sudah di mana-mana. Gitu loh. Bahkan kemarin ya bisa Anda cek video-videonya. Ada satu ceramah ya disaksikan oleh ribuan orang manusia dikatakan dukung khilafah gitu. Anda pendukung khilafah nggak Sultan? Coba ini berani nggak dia tegas nih? Anda pendukung khilafah nggak? Nah, bingung dia kan? Pusing kan dia bingung. Ragu. Coba Sultan, Anda pendukung khilafah nggak? Gak ada kebingungan aku di sini. Oke, sekarang aku tanya, Anda pendukung khilafah tidak? Ya. Nah kan bener kan? Bener. Gue bilang juga apa? Gerakan bawah tanah sekarang itu sudah merembet kemana-mana. Tinggal meledak saja. Udah. Coba aku tanya, ini fakta, teman-teman, fakta. Yang salah di mana? Coba. Apa? Ajaran khilafah itu yang mana? Yang salah yang mana? Loh, ini orang baru datang. Aduh. Tadi kan diterangkan. Ajaran khilafah mana yang salah? Kalau dalam Islam? Sekarang ku tanya, Anda lebih menuruti hukum Islam atau hukum buatan company? Hukum warisan Belanda? Ini pernah kita bahas sebelumnya kan? Iya, makanya itu kenapa Anda mendukung khilafah tetapi Anda malah mendukung hukum buatan Belanda? Warisan Belanda. Edis, aku mendukung bukan berarti aku tidak menerima, ngerti nggak? Nah, kan udah mulai udah ini sudah bermuka dua. Jurus takiyah udah keluar. Enak-enak ngomong takiyah. Sultan, dengarkan Sultan. Mohon maaf ya Bang Sultan, gini loh. Ya, silakan. Memang sebagai pendukung khilafah itu sah-sah saja. Siapa nih? Abang Kungin. Saya aku mau diskusi sama abang, Bang. Sorry, Bang, bentar. Sabar, oh ya, oke, siap. Silakan sama hostnya kembali. Silakan, Bang. Ya, jadi begini. Oke, aku survei. Sultan pendukung khilafah. Alika, apakah Anda mendukung khilafah? Kalau khilafah Bang, saya tidak tahu begitu persis, jadi no comment Bang. Nah, no comment tuh. Belum ada yang menolak. Oke, Jafar, Anda mendukung khilafah? Saya berbicara bila boleh sedikit. Bukan, sebelum bicara pendukung atau tidak Anda ini? Secara bahasa saya dukung. Nah, dukung. Oke, Sumarlin, Anda Muslim, Anda mendukung khilafah? Iya, tapi bukan yang tuh kan, lihat semua teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, ajaran khilafah salahnya di mana coba? Enggak, bukan masalah gini Sultan. Kita tidak berbicara mengenai salah atau tidak salah Sultan. Artinya begini. Dia bicara tentang dia suka atau tidak suka. Tenang Bang Sultan, biar saja hadapi ini yang anak cucu dan tuh saya ini. Edis bicara itu, tenang Bang Sultan. Iya, Edis bicara tentang khilafah yang dipahami oleh dengkulnya itu. Tuh kan, itu sebabnya dengkulnya itu sedang menggetar-getar itu. Dengarkan teman-teman sekalian, kalian semua yang belum awas-awas, yang belum ya sensitif ya perasaan Anda, lihat ini. Kalau Anda survei, ini kita termasuk survei kecil nih. Dari 4 orang muslim yang kita angkat, semuanya tidak ada yang menolak khilafah. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah menonton bagaimana Edis TV itu mempertanyakan tentang ajaran-ajaran saudara kita yang seberang. Dan kita melihat tadi bagaimana pemuda-pemuda itu ya, yang mungkin mereka masih belum paham tentang ajaran agama mereka sendiri. Sehingga ketika Edis TV mempertanyakan apakah kamu pendukung khilafah, sehingga mereka mengatakan iya. Nah teman-teman, sebenarnya kita sudah tahu bahwa di negara kita ini sudah banyak sebenarnya gerakan di bawah tanah seperti yang disampaikan oleh Edis TV ya.
banyak gerakan di bawah tanah yang dimana suatu waktu nanti akan meledak nanti teman-teman ya, dan itu akan menjadi perpecahan yang luar biasa di negara kita. Jadi itu sebabnya kita harus mempertahankan NKRI ini. Jangan kita berikan waktu, peluang kepada mereka-mereka yang ingin memecah belah NKRI, yang ingin memecah belah persatuan Indonesia. Mari kita umat-umat yang sadar, warga Indonesia yang sadar, jangan berikan waktu, peluang bagi mereka untuk bisa bereaksi atau bertindak seenak mereka sesuai dengan paham mereka, sesuai dengan tafsiran mereka sendiri. Ya, memang tidak semua ya teman-teman ya. Masih ada oknum-oknum ustadz yang atau masih banyak ustadz yang sadar dan tetap mengajarkan kepada umatnya, kepada jemaahnya untuk tetap menjaga toleransi, untuk saling menghargai satu sama yang lain. Nah, teman-teman, ketika kita melihat kemarin di beberapa waktu yang lalu ya, ada fatwa MUI di mana melarang umat Islam untuk mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Sebenarnya di situ teman-teman kita sudah tahu dan kita sudah mengerti sebenarnya ketika mereka mengeluarkan fatwa demikian, itu artinya bahwa mereka tidak mau toleransi dengan keyakinan atau agama lain ya, yang artinya mereka mendukung khilafah itu hadir atau berdiri atau bangkit di negara kita ini. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat yang cerdas, warga Indonesia yang cerdas, mari kita sadar jangan sampai kita dipecah belah oleh fatwa-fatwa mereka. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.